semuanya, kembali lagi dengan saya Revi, dan di sini saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mobile apps nih teman-teman. Nah, berbeda daripada sebelumnya yang hanya kayak menampilkan, terus kayak membuat navbar, terus kayak ada list-listnya gitu. Kalau sekarang kita udah bermain ke database, tapi yang masih simple aja teman-teman. Nah, di sini database yang saya gunakan itu adalah Room SQLite, yang mana SQLite itu tuh database lokal yang bisa kita pakai di Android Studio, dan Room itu adalah library dari SQLite-nya sendiri yang berguna untuk supaya pengkodeannya itu lebih mudah, lebih efisien, dan lebih modern dan simple. Makanya kita pakai Room SQLite. Nah, sebelum kita pakai Room SQLite, kita tuh harus mendeklarasikannya dulu ya library Room-nya di dalam Gradle kita. Nah, di sini di Gradle jangan lupa kita tambahin seperti 3 kode ini ya teman-teman, untuk biar kita bisa pakai Room SQLite-nya. Terus di pluginnya juga sama supaya bisa kepake yang di bawah. Terus nanti jangan lupa kita sinkronkan ya teman-teman. Nanti di sini ada sinkronol gitu, nanti di situ tinggal diklik aja. Nah, setelah kita mendeklarasikan library room-nya, barulah kita buat kodenya ya teman-teman. Pertama kali saya buat package-nya dulu ya. Di sini ada 2 package yang ada adapter dan juga data. Nah, di dalam data itu artinya kita akan memasukkan semua yang data-data yang mau kita kelola. Di sini saya cuma punya satu, yaitu data user, yang mana di sini ada 2 package lagi ya, ada DAO sama entity. Entity itu ya seperti teman-teman tahu ya, kalau di dalam database entity itu adalah tabel gitu. Nah, jadi dalam entity itu saya punya satu tabel yaitu namanya user, sedangkan di DAO juga itu merepresentasikan si entity gitu. Di dalam entity, dalam data user entity ini, kita ngeset semua atribut-atribut yang bakalan kita pakai di dalam tabel si user. Nah, di sini yang pastinya kita punya ID ya untuk primary key-nya. Kita set primary key-nya itu adalah ID. Terus kita ada kolom-kolom, di sini ada 3 kolom. Yang mana kolom pertama itu adalah full name yang berupa tipe datanya itu ada string, terus ada email itu juga string, dan phone itu juga string. Nah, terus di sini itu kita akan panggil dia atau kita akseskan ke si user DAO-nya, di mana DAO ini kepanjangannya itu adalah data access object. Nah, di sini kita akan ada kayak query sedikit ya, kayak select bintang from user. Ini kan artinya akan menampilkan seluruh data-data user. Nah, di sini juga ada kalau misalkan kita mau edit ataupun kita menghapus gitu ya, ini ada query-nya juga. Nah, ini adalah function yang kita panggil. Ada function insert, update ataupun delete yang bakalan kita pakai nanti di main activity, editor activity kayak gitu. Nah, setelah kita buat ya di bagian data, kita akan masuk ke adapter yang namanya user adapter. Di sini nih untuk ngekelola si data-data tadi. Nah, di sini nih kayak kalau misalkan ada dialognya juga. Dialognya ini maksudnya tuh kayak kalau misalkan kita klik data, dia tuh akan munculkan misalkan mau kita update kah, mau kita hapus kah, atau nggak jadi gitu. Nah, di sini juga ada set variabel ya, ada full name, email, sama phone. Nah, di sini kalau misalnya kita klik datanya itu, nanti dia akan memunculkan dialog yang udah saya bilang tadi. Nah, lanjut di dalam user adapter itu seperti itu ya teman-teman, kayak mengelola si data tadi. Nah, lalu kita ada main activity atau aktivitas utamanya. Di sini seperti biasa, kita pertama kali kita binding dulu layout activity layoutnya. Lalu di sini dia akan buat men-set variabelnya. Di sini ada recycle view karena kita di layout menggunakan recycle view. Terus kita di sini ada FAB, database adapter. Nah, inilah yang saya bilang untuk dalam pembuatan dialognya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau kalau misalkan kita bakalan ngeklik kodenya tuh 0, artinya kita tuh akan mengubah datanya. Caranya itu dia akan mengambil si ID dari data kita. Tapi kalau misalnya kita pengen kodenya itu adalah 1, artinya kita akan menghapus dan dia akan memanggil si user DAO tadi untuk nge-delete datanya. Terus dia kalau misalkan nggak di antara 2 ini, dia artinya batal atau kita nggak jadi ngapa-ngapain gitu. Nah, di sini juga ada get data ya di dalam hapus tadi, itu artinya function get data itu yang ini. Yang mana dia akan nge-clear seluruh listnya dan juga dia akan nge-add kalau misalkan memang ada aktivitas tambah data gitu. Jadi kayak hasil akhirnya gitu loh, kalau misalnya kita udah hapus atau udah kita tambahin datanya seperti itu. Nah, ini untuk si main activity. Lanjut ke editor. Di sini isinya tuh untuk aktivitas dalam penambahan ataupun pengeditan data. Nah, dia akan ngebinding dulu ya activity editornya. Terus di sini dia akan minta variabelnya. Nah, terus di sini dia akan ngecek si user DAO-nya apakah ada ya nama, email, sama nomor HP. Nah, di sini kalau misalkan kita set on click listener atau kita klik datanya, itu tuh dia akan nanya dulu nih, kalau misalkan intentnya tuh nggak sama dengan 0, berarti kita tuh akan mengedit data. Nah, dia akan memanggil user DAO dengan fungsinya tuh update. Nah, untuk ngeedit si data tadi, dia akan meminta ID-nya, terus dia akan ngebinding lagi nama, email, sama phone.
Kalau misalkan kita tidak edit data, artinya kita akan menambah data. Dia akan meminta lagi di user DAO yang nama functionnya itu insert all, dan dia akan minta ini nama, email, sama phone. Sedangkan ID-nya itu kan 0 karena kita belum punya datanya, makanya dia akan otomatis di sini gitu, kita tambahin nanti di datanya gitu ya. Nah, habis itu baru kita finish untuk kembali lagi ke main activity atau halaman utama. Nah, ini kan tadi ada di sini ya, apabila si nama itu tidak kosong, emailnya itu juga tidak kosong, dan nomor HP-nya itu juga tidak kosong, maka bisalah diakses yang ini. Tapi kalau kosong, dia akan masuk ke kondisi else, dia akan memunculkan kayak pop-up gitu, yang isinya itu adalah data tidak boleh kosong. Jadi salah satunya itu nggak boleh kosong, sempat kosong, dia nggak bisa tersimpan gitu. Nah, ini untuk si logikanya. Kalau misalkan untuk layoutnya itu seperti ini ya. Nah, activity main itu ya cuman biasa, cuman tampilan utamanya aja. Saya tidak ada desain khusus karena menurut saya kalau tampilan sederhana kayak gini nggak perlu desain yang gimana-gimana. Terus di sini juga ada formnya. Di sini saya buat kayak ada nama lengkap, email, nomor HP seperti ini. Dan terakhir ada raw user di sini untuk tampilan seluruh data gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan data pertama dia di sini tertampil, kalau data kedua nanti dia akan nambah lagi di bawah. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di sini tombol tambah ya untuk menambah data, karena kan kita nggak punya data apa-apa, jadi nggak mungkin kita akan update data. Nah, di sini kita tambah datanya dulu. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam editor activity tadi ya. Di sini dia saya buat dulu namanya, misalkan strategi, emailnya itu adalah strategi.com, nomor HP-nya kita sembarang aja ya. Nah, seperti ini. Saat itu kita akan simpan. Nah, dia akan masuk ke dalam list data pertama. Terus kalau kita tambah sekali lagi, tapi kita kosongkan, misalnya nama kita Regini, email kita kosongkan, nomor HP kita itu adalah ini. Kalau kita simpan, dia akan muncul pop-up nih, data tidak boleh kosong, karena memang nggak bisa kita simpan kalau misalnya ada data yang kosong, makanya kita harus isi dulu. Seperti ini, baru kita simpan. Nah, dia akan nambah cut berikutnya. Terus kita mau menghapus Revisa Jovi, janganlah, kita update dulu ya. Kita update, kita klik update, terus kita ganti di sini jadi Revisa aja. Terus kita simpan. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini kita hapus, nah yang dia jadi list dari list kedua, dia langsung naik ke atasnya. Nah, ini itulah yang si function get data kita tadi yang udah saya jelaskan tadi ya, itu untuk gunanya nge-clearkan semuanya, udah kita update, udah kita hapus. Jadi dia langsung bersih seperti ini. Nah, gitulah teman-teman pembahasan singkat saya tentang Room SQLite yang menggunakan di dalam Android Studio. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. See you next time di minggu depan. Bye-bye.